Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Di antara kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan tanda-tanda dan peringatan-peringatan kepada manusia melalui makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di alam ini. Dan Allah mengabarkan kepada kita di antara sifat ulil albab, orang-orang yang berakal, orang-orang pintar, orang-orang cerdas, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan. Mereka senantiasa memikirkan, merenungkan dan mengambil pelajaran dalam penciptaan langit dan bumi, sampai pada akhirnya mereka berkesimpulan, rabbana ma khalaqta hadza batilan, wahai Rabb kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-sia. Allah ciptakan langit dan bumi dan segenap makhluk. Maka orang-orang yang cerdas, ulil albab, mereka mengambil pelajaran. Mereka belajar dari ciptaan Allah di alam ini untuk mengenal Allah sang pencipta. Seorang penyair berkata, wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidun. Dan pada semua ciptaan Allah terdapat tanda yang menunjukkan bahwa Allah itu Maha Esa. Oleh karena itu jemaah sekalian, makhluk disebut alam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbnya Al-Alamin. Al-Alamin artinya seluruh makhluk. Jadi makhluk itu diantara bahasa Arabnya adalah Al-Alam. Dan Al-Alam itu dari segi makna bahasa bermakna tanda. Oleh karena itu bendera negara disebut alamun dalam bahasa Arab, karena bendera adalah tanda suatu negara. Maka makhluk juga disebut al-alamin, tanda-tanda. Tanda apa maksudnya? Tanda keagungan dan kebesaran pencipta mereka. Oleh karena itu jemaah sekalian, seorang muslim adalah orang yang pintar, orang yang cerdas, selalu bisa memetik dalam setiap ciptaan Allah pengenalan terhadap Allah, tanda keagungan dan kebesarannya, tanda kekuasaannya, sampai pada akhirnya dia pun menyembah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang satu saja, sang pencipta yang maha agung, yang maha besar, yang maha tinggi, yang menguasai seluruh makhluk dan mengaturnya. Termasuk jamaah sekalian, tanda-tanda ciptaan Allah di alam ini yang hendaklah selalu kita perhatikan adalah matahari dan bulan. Sebagaimana Allah telah mengingatkan secara khusus di dalam surat Fussilat ayat ke-37. Wa min ayatihi al-lailu wan naharu wasyamsu wal qamaru
La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kebesaran dan keagungan Allah adalah adanya malam dan siang. Subhanallah jemaah sekalian, kalau kita pikirkan malam dan siang ini, Allah yang mengatur peredaran waktunya. Cobalah makhluk, adakah mereka mampu, andai mereka bersatu sekalipun, untuk menahan masuknya waktu malam atau mencegah masuknya waktu pagi? Nggak ada yang sanggup. Wasyamsu wal qamar, begitu pula matahari dan bulan, juga termasuk tanda keagungan dan kebesaran Allah. Maka Allah tegaskan, la tasjudu lisyamsi wala lil qamari. Janganlah kamu sujud kepada matahari, jangan pula kepada bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersujudlah kamu kepada Allah yang menciptakan seluruh makhluknya, kalau kamu benar-benar beribadah hanya kepadanya. Inilah jemaah sekalian, tujuan kita mengenal Allah, agar kita beribadah hanya kepadanya, agar kita memurnikan ibadah hanya untuk Allah dan mengingkari peribadahan kepada selain Allah, dan agar kita mengerti batilnya penyembahan kepada selain Allah yang tidak punya kuasa apa-apa di alam ini, yang tidak mencipta sedikit pun makhluk. Seandainya seluruh makhluk bersatu jamaah sekalian, sekedar menciptakan seekor semut, mereka tidak akan sanggup. Mereka tidak akan sanggup. Seluruh makhluk bersatu sekalipun, atau menciptakan seekor lalat. Batilnya penyembahan kepada selain Allah yang tidak memiliki kekuasaan apapun di muka bumi ini, tidak pula ikut mengatur alam yang luas ini, dan tidak bisa mencegah pengaturan Allah atau mengganggu pengaturan Allah. Allah terbitkan matahari dari arah timur dan terbenam di barat, maka tidak satu makhluk pun, atau bahkan seluruh makhluk yang sanggup memindahkan, sampai Allah sendiri yang kelak akan menerbitkan matahari dari arah barat, sebagai tanda hari kiamat akan segera tiba. Jadi jemaah sekalian, hendaklah kita mengambil pelajaran-pelajaran dari setiap ciptaan Allah, terutama makhluk-makhluk Allah yang bergerak. Itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah, dan sekaligus tanda bagi kita dari Allah agar kita takut kepadanya. Sebagaimana firman Allah, wa ma nursilu bil ayat illa takhwifa. Dan tidaklah kami mengirim ayat-ayat kami itu kecuali untuk mempertakuti. Maksudnya untuk mengingatkan dan menyadarkan kita betapa kuasanya Allah dan betapa mampunya Allah untuk membalas semua perbuatan kita kelak. Termasuk jamaah sekalian, Allah mengirim gempa kepada kita. Seharusnya kita ambil pelajaran. Dan ini termasuk musibah. Allah mempertakuti hamba-hambanya dengan itu. Kok masih ada orang-orang yang malah menjadikan itu sebagai bahan candaan? Mereka jadikan itu sebagai bahan tertawaan, bukan mengambil pelajaran. Juga termasuk jemaah sekalian, Allah menciptakan adanya gerhana matahari dan bulan. Ini juga termasuk tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah yang seharusnya kita petik pelajaran, dan juga seharusnya mengingatkan kita akan datang hari kiamat di mana matahari dan bulan benar-benar hilang cahayanya. Fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamar. Apabila mata telah terbelalak ketakutan melihat dahsyatnya hari kiamat, wa khasafal qamar, dan terjadi gerhana bulan untuk selamanya, enggak ada lagi cahaya bulan. Wa jumi'a asy-syamsu wal qamar, matahari dan bulan ketika itu
digulung. Nggak ada lagi cahaya. Untuk selamanya. Sampai manusia dibangkitkan kembali. Terdapat hadis sahih. Kembali Allah akan perlihatkan kondisi matahari dan bulan. Rasulullah SAW bersabda, matahari dan bulan itu digulung, dilempar ke neraka di hari kiamat. Bukan karena mereka berdosa, tidak. Kata para ulama, maksudnya Allah ingin menghinakan orang yang menyembah kepada selain Allah, termasuk menyembah matahari dan bulan. Allah hinakan mereka. Dan Allah jadikan matahari dan bulan itu yang mereka sembah sebagai bahan bakar neraka untuk membakar mereka. Jadi jemaah sekalian, ini hikmah adanya gerhana matahari dan bulan. Dan adanya sebab yang sifatnya alami itu tidak menafikan. Di situ terkandung sebab syar'i. Apa maksudnya jemaah sekalian? Sebab alami dan sebab syar'i. Kalau sebab alami itu kan memang Allah telah tetapkan di alam ini terjadinya gerhana matahari dan bulan. Itu sebab alaminya ada. Yaitu kalau gerhana matahari, mataharinya tidak terlihat. Karena tertutup oleh apa? Oleh bulan. Kalau gerhana bulan, bulannya tidak bercahaya, tertutup oleh apa? Bumi. Itu sebab alaminya. Tapi itu sama sekali tidak mengingkari dan menafikan adanya sebab syar'i. Apa sebab syar'inya jemaah sekalian? Agar kita memetik pelajaran tentang keagungan dan kebesaran Allah. Begitu pula agar kita takut kelak di hari kiamat Allah akan benar-benar menghilangkan cahaya matahari dan bulan. Bahkan keduanya digulung, dijadikan berbenturan dan digulung. Kemudian setelah dibangkitkan manusia, dilemparkan ke neraka. Agar kita takut bahwa Allah benar-benar menunjukkan kuasanya di hari kiamat. Kalau sekarang ini masih ada makhluk disebut raja, disebut penguasa, disebut pemimpin. Tapi kelak di hari kiamat jemaah sekalian, Allah benar-benar tunjukkan kepada kita kekuasaan Allah. Tidak satu makhluk pun yang tampil sebagai pemimpin seperti penguasa di dunia. Dan di dalam hadis qudsi Rasulullah SAW mengatakan, kelak di hari kiamat Allah akan berfirman, Anal Malik, aina mulukul ard, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Akulah raja, akulah sang penguasa. Mana itu raja-raja dunia? Mana orang-orang yang suka berbuat zalim dengan kekuasaan mereka? Mana orang-orang yang sombong? Betul-betul Allah marah di hari tersebut dan menampakkan kepada kita kekuasaannya. Itulah sebabnya jemaah sekalian, kita selalu membaca dalam sholat kita, Maliki Yaumiddin, Allah adalah raja di hari pembalasan. Bukankah Allah juga raja di hari sekarang? Tapi kenapa dalam ayat ini Allah menegaskan dia adalah raja di hari pembalasan? Karena kelak di hari pembalasan itu benar-benar Allah tunjukkan kepada kita kekuasaannya. Dan manusia tidak sedikit pun punya kuasa di waktu tersebut. Jadi jemaah sekalian, seharusnya ini membuat kita takut. Betapa tidak jemaah sekalian, Nabi kita yang mulia Muhammad SAW pun ketika terjadi gerhana, beliau juga ketakutan. Beliau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau bisa memetik pelajaran dari tanda-tanda yang Allah kirimkan, dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Tanda keagungan dan kebesaran Allah, tanda kekuasaannya, tanda kemampuannya. Allah yang maha mampu menimpakan balasan kepada kita atas semua perbuatan kita. Di dalam hadis Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillahi yukhawwifullahu bihima ibadahu. Sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda
dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Gerhana matahari dan bulan, yukhawwifullahu bihima ibadahu. Allah hendak mempertakuti dengan kejadian itu hamba-hambanya. Agar kita takut, jemaah sekalian. Agar kita mengenal Allah yang maha kuasa, yang maha mampu, yang azabnya sangat pedih. Allah kirimkan tanda ini untuk mengingatkan kita agar bertobat kepada Allah dari semua dosa-dosa kita, dan agar bersegera melakukan amalan-amalan agar terhindar dari azab Allah. Namun apa yang terjadi, jemaah sekalian, sebagian orang cuman asik selfie saja, cuman asik mengabadikan momen itu dengan kameranya. Subhanallah. Yang seharusnya kita lakukan adalah beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepadanya, agar kita terhindar dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Seharusnya kita takut. Wa innahuma la yankasifani limauti ahadin minan nas. Kemudian Nabi SAW mengatakan, dan sesungguhnya terjadinya gerhana matahari dan bulan bukan karena kematian seseorang. Kenapa Nabi SAW mengatakan seperti ini, jemaah sekalian? Karena ada keyakinan khurafat, akidah yang batil, keyakinan yang tidak berdasarkan dalil. Ini semuanya perlu diluruskan, jemaah sekalian. Kita tidak boleh meyakini sesuatu kecuali berdasarkan dalil. Terjadi gerhana matahari di tahun ke-10 Hijriah, di masa Rasulullah SAW, bertepatan dengan kematian Ibrahim, putra Rasulullah SAW. Maka orang-orang yang masih membawa keyakinan jahiliyah atau orang-orang musyrik kemudian mengatakan ini terjadi gerhana karena kematian putra Rasulullah SAW, kematian orang besar. Maka Rasulullah SAW meluruskan, tidak, bukan karena kematian siapapun, bukan pula karena kelahiran siapapun, melainkan itu hanyalah tanda. Itu adalah tanda yang Allah kirim kepada kita agar kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jemaah sekalian, sampai hari ini pun masih ada keyakinan-keyakinan yang nggak berdasarkan dalil. Bahkan kadang lucu, nggak masuk akal. Kalau terjadi gerhana matahari, katanya ada naga besar mau makan itu matahari. Ini keyakinan-keyakinan yang batil, tidak benar, tidak berdasarkan dalil, hanya berasal dari khayalan-khayalan atau bisikan-bisikan setan. Kemudian kata Nabi SAW, فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا. Maka kalau kalian melihat terjadi peristiwa gerhana, solatlah kalian. Lakukanlah solat. وَدُعُوا hatta yakshifa ma bikum. Dan berdoalah kepada Allah agar Allah menyingkap atau menghilangkan apa yang telah menimpa kalian. Jadi jemaah sekalian, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengatakan, kalau kalian lihat terjadi gerhana, maka lakukan solat. Artinya, solat itu hanya disyariatkan bagi orang yang tinggal di tempat terjadinya gerhana. Kalau seandainya di tempat lain terjadi gerhana, dan di tempat tinggal kita tidak terjadi gerhana, maka tidak disyariatkan bagi kita untuk solat. Sebab Nabi SAW mengatakan, kalau kalian lihat, solat. Berarti kalau kita tidak lihat, maka kita tidak dianjurkan sholat. Tidak dilihat maksudnya di sini tidak terjadi di tempat kita, di kota kita. Misalkan terjadi gerhana bulan di Jakarta, maka orang di Bandung tidak terjadi, ternyata bulan muncul di sana, maka mereka tidak dianjurkan untuk sholat. Dalam hadis yang lain, dalam hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, beliau berkata, khasafati syams faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fazi'an yakhsha an takuna as-sa'ah. Terjadi gerhana matahari, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam segera bangkit untuk melakukan salat. Beliau sangat takut jangan-jangan terjadi hari kiamat. Fa'atal masjidah, lalu beliau mendatangi masjid. Fasalla bi atwali qiyamin wa ruku'in wa sujudin. Ra'aituhu qad yaf'aluhu. Maka beliau salat
dengan solat yang berdirinya paling panjang, rukuknya paling panjang, dan sujudnya paling panjang. Inilah yang pernah aku lihat beliau lakukan paling panjang. Waqala, dan beliau bersabda, hadhil ayatu allati yursilullahu la takunu limauti ahadin wala lihayatihi. Tanda-tanda yang Allah kirimkan kepada kita ini bukan karena kematian seseorang, bukan karena lahirnya seseorang, walakin yukhawwifullahu bihi ibadahu. Akan tetapi Allah kirimkan kepada kita untuk mempertakuti hamba-hambanya. Jadi seharusnya kita takut, jemaah sekalian. Dan bisa jadi ini juga tanda akan adanya azab, akan datangnya azab. Maka kita pun harus takut. Sehingga Nabi SAW bersabda, فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِهِ وَدُعَائِهِ وَاسْتِغْفَارِهِ. Maka apabila kalian melihat terjadi gerhana, segeralah kalian berzikir kepada Allah dan berdoa kepadanya, serta beristighfar, memohon ampun atas dosa-dosa kalian. Jadi jemaah sekalian, inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau bersabda, "Fa idza ra'aitum dzalik," kalau kalian melihat terjadi gerhana, "Fad'ullaha wa kabbiru wa sallu wa tasaddaqu." Maka hendaklah kalian berdoa kepada Allah dan bertakbirlah, salatlah dan bersedekahlah. Kemudian beliau bersabda, "Ya ummat Muhammad, wallahi ma min ahadin aghyar min Allah an yazniya abduhu aw tazniya amatuhu." Wahai umat Muhammad, demi Allah, tidak ada yang lebih bersifat cemburu daripada Allah ketika seorang hambanya berzina, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ya ummat Muhammad, wallahi lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalila wa la bakaitum katsira. Wahai umat Muhammad, demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Jadi ini diantara nasihat Rasulullah SAW ketika terjadi gerhana. Imam Al-Bukhari rahimahullah juga meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, "Tsumma amarahum ayyata'awwadhu min azabil qabri." Kemudian Nabi SAW juga memerintahkan mereka untuk minta perlindungan dari azab kubur. Dan juga diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Asma radhiyallahu anha. Beliau berkata, "Laqad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil ataqati fi kusufi syams." Nabi SAW memerintahkan kami untuk membebaskan budak ketika terjadi gerhana matahari. Membebaskan budak termasuk amal soleh, sangat dianjurkan di dalam syariat. Kalau budak itu sudah beriman kepada Allah, dia dibebaskan. Ini yang diperintahkan Nabi SAW ketika terjadi gerhana. Juga diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Fa idza ra'aitum dzalik fadhkurullaha." Kalau kalian melihat terjadi gerhana, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, inilah di antara hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang gerhana matahari dan bulan, juga tentang kejadian di masa Rasulullah SAW dan apa perintah beliau kepada kita. Apa perintah beliau kepada kita, jemaah sekalian? Kalau kita simpulkan dari beberapa hadis yang sudah kita sebutkan, ada beberapa hal yang disyariatkan. Yang pertama, melakukan solat. Solat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Yang kedua, banyak berzikir kepada Allah. Yang ketiga, minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur dan azab api neraka. Yang keempat, berdoa kepada Allah, memohon hajat-hajat kita kepadanya. Yang kelima, bertakbir. Di samping zikir secara umum, juga lebih dikhususkan, lebih dianjurkan lagi untuk memperbanyak takbir.
ucapan Allahu Akbar. Kemudian yang keenam, mohon ampun dan bertobat. Bertobat kepada Allah dari semua dosa-dosa kita dan perbanyak istighfar. Memohon ampun kepada Allah, astaghfirullahal azim. Kemudian yang berikutnya bersedekah. Sedekah berdasarkan hadis-hadis ini, para ulama kemudian menyimpulkan bahwa sedekah termasuk sebab dihilangkan musibah dan malapetaka yang menimpa kita. Yang berikutnya, membebaskan budak. Kalau ada perbudakan, kita bebaskan budak. Ini termasuk amal soleh. Yang berikutnya, menasihati manusia, terutama para pemimpin, para ulama. Hendaklah memberi nasihat, mengingatkan manusia, terutama dalam hal-hal seperti ini. Masih sempat ketawa-ketawa, masih selfie-selfie, masih main kamera foto saja. Harusnya yang mereka lakukan, segera datang ke masjid, taubat, sholat. Jangan main-main lagi. Berikan nasihat jemaah sekalian. Kemudian yang berikutnya, takhwifuhum billah, mengingatkan mereka untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus. Di samping nasihat umum, ada nasihat khusus kepada manusia agar mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian, amalan-amalan yang kita simpulkan dari hadis-hadis yang telah kita sebutkan tadi. Kemudian, bagaimana cara pelaksanaan sholat? Sholat gerhana ada perbedaan dengan pelaksanaan sholat pada umumnya. Ada persamaan dan ada perbedaannya. Yang pertama tentunya berniat dalam hati. Berniat dalam hati untuk melakukan sholat gerhana. Dan niat ini tempatnya di hati, tidak ada dalil melafazkan niat. Yang kedua, takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar, sama dengan sholat-sholat yang lain. Berikutnya, membaca doa istiftah, ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian basmalah, lalu membaca Al-Fatihah. Dan membaca surat Al-Fatihah dikeraskan. Jadi, dia mirip dengan sholat Id atau sholat tarawih, sholat sunnah yang bacaan Al-Fatihahnya atau bacaan suratnya dikeraskan. Imam yang mengeraskannya maksudnya. Kemudian setelah itu membaca surat yang panjang. Ini dianjurkan. Disebutkan oleh para sahabat, Nabi SAW membaca ayat yang panjang seperti surat Al-Baqarah. Membaca surat Al-Baqarah. Setelah itu bertakbir, lalu ruku. Dan dianjurkan memperpanjang ruku. Memperpanjang ruku. Apa yang dibaca? Bacaan ruku saja, tapi diulang-ulang sampai lama. Seperti tadi kata Abu Musa, aku melihat Nabi SAW sholat dengan ruku yang paling panjang. Jadi ini dianjurkan. Kemudian bangkit dari ruku dengan mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian i'tidal, membaca Rabbana walakal hamdu. Tapi setelah itu tidak kembali turun untuk bersujud. Nah, disinilah jemaah sekalian letak perbedaannya. Setelah ruku, Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Setelah itu tidak turun sujud, tapi kembali membaca Al-Fatihah. Kembali membaca Al-Fatihah. Kemudian surat lagi setelah Al-Fatihah, surat yang panjang, tapi lebih pendek daripada yang sebelumnya. Jadi dalam satu rakaat Al-Fatihahnya 2 kali, suratnya 2 kali, tapi suratnya lebih pendek daripada yang sebelumnya. Setelah itu baru bertakbir lalu ruku dengan ruku yang panjang. Jadi ruku lagi, ruku yang kedua kali dengan ruku yang panjang, namun lebih pendek dibanding ruku yang pertama. Jadi ini perbedaan berikutnya. Rukunya 2 kali. Rukunya 2 kali. Yang biasa kita sholat, ruku 1 kali, kali ini 2 kali. Dan ruku yang panjang namun lebih pendek daripada ruku yang pertama. Iya.
Kemudian bangkit lagi dari ruku, seraya mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Setelah badan berdiri tegak, ucapkan Rabbana walakal hamdu. I'tidal di sini dipanjangkan. I'tidal juga dipanjangkan. Bacaan i'tidal boleh diulang-ulang. Rabbana walakal hamdu. Rabbana walakal hamdu. Iya. Setelah itu barulah bersujud. Seraya mengucapkan takbir Allahu Akbar, dan dianjurkan sujudnya juga panjang. Kemudian bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud seraya bertakbir, duduk iftirash, juga dianjurkan memanjangkan duduknya. Setelah itu sujud berikutnya seraya bertakbir, dan juga dianjurkan memanjangkan sujud, tapi lebih pendek daripada sujud sebelumnya. Ini sujud yang kedua. Lebih pendek daripada sujud yang pertama. Setelah sujud yang kedua, maka seperti sholat yang lainnya, bangkit ke rakaat yang kedua seraya bertakbir. Setelah berdiri di rakaat yang kedua, maka lakukan seperti yang pertama. Seperti rakaat pertama, yaitu baca surat Al-Fatihahnya 2 kali, surat setelah Al-Fatihah juga 2 kali, namun yang kedua lebih pendek daripada yang pertama. Kemudian rukuknya juga 2 kali, namun rukuk yang kedua lebih pendek daripada yang pertama. Iya. Begitu pula lama berdiri dan lama ruku di rakaat yang kedua lebih pendek daripada rakaat yang pertama. Jadi lakukan seperti rakaat yang pertama. Maka setelah itu duduk tasyahud seperti solat yang lainnya, membaca tasyahud, salawat, salam ke kanan dan ke kiri. Jadi ada perbedaan. Apa perbedaannya? Al-Fatihahnya 2 kali, baca suratnya 2 kali, rukuknya 2 kali di setiap rakaat. Jadi total rukuknya jadi 4 kali dalam 2 rakaat. Al-Fatihah juga jadi 4 kali, baca surat jadi 4 kali. Itu aja perbedaannya. Dan disunahkan untuk lebih diperpanjang. Iya. Setelah itu dianjurkan bagi imam untuk berkhutbah. Untuk berkhutbah, memberi nasihat kepada manusia, terutama mengingatkan mereka untuk takut kepada Allah, dan terutama dia ingatkan seperti yang diingatkan oleh Nabi SAW di dalam hadis-hadis tadi. Disuruh berzikir, disuruh banyak istighfar, disuruh bertakbir, disuruh bersedekah, dan lain-lain. Jadi ini isi khutbahnya, seperti yang pernah diingatkan oleh Rasulullah SAW. Inilah jemaah sekalian, pembahasan ringkas tentang gerhana matahari maupun bulan, hikmah-hikmahnya, amalan-amalannya, serta tata cara sholatnya. Semoga bermanfaat. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa harus sholat berjamaah atau boleh sholat sendiri? Baik. Yang afdal adalah berjamaah di masjid. Namun boleh sholat sendiri. Namun yang lebih afdal berjamaah di masjid. Kenapa? Karena itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Juga ada satu sunnah disebutkan dalam hadis sahih. Nabi SAW memerintahkan untuk membaca, untuk memanggil orang sholat dengan ucapan inna sholata jami'ah. Itu memanggil orang untuk melakukan sholat. Jadi tidak ada azan, tidak pula ada qomat. Namun itu yang dibaca oleh muadzin, inna sholata jami'ah, atau as-sholatu jami'ah. Itu yang dibaca. Ini untuk memanggil orang sholat. Artinya dianjurkan berjamaah. Namun tidak mengapa insyaallah kalau seseorang melakukan sendiri di rumah, terutama kalau dia misalkan sakit berhalangan, dia lakukan sendiri. Hanya saja kalau misalkan gerhananya sudah berakhir, ada orang yang terlambat, maka tidak dianjurkan dia untuk mengqadha. Kenapa? Waktunya sudah lewat. Waktunya sudah lewat. Iya. Ini pendapat yang lebih kuat insyaallah taala, wallahu alam. Mungkin ada yang lain, silahkan. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada gerhana bulan dan
harus didahulukan sholat wajib terlebih dahulu. Apalagi sholat wajib yang waktunya singkat sekali, seperti sholat maghrib. Iya. Jadi kalau bertemu dua sholat, maka yang didahulukan adalah sholat yang lebih kuat hukumnya. Maka dalam hari ini sholat wajib lebih didahulukan. Iya. Begitu pula kalau berjumpa antara gerhana dengan jenazah, maka jenazah itu lebih kuat, fardu kifayah. Dan pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, sholat gerhana adalah sunnah muakkadah, tidak sampai wajib. Sunnah tapi sangat ditekankan. Sunnah tetapi sangat ditekankan. Iya. Jadi dahulukan sholat wajib terlebih dahulu. Wallahu alam. Ada yang lain silakan, Pak. Kalau tidak ada lagi, berarti kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.